Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Iif Alfiatul Mukarromah di mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang penyusunan proposal dan laporan penelitian. Nah, yang dimaksud dengan proposal itu merupakan suatu rancangan yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan dalam bentuk tulisan dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Nah, kemudian proposal itu nantinya dijadikan pedoman bagi Anda untuk kerja atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh Anda. Contoh, misalkan Anda ingin membuat sebuah mie instan. Di dalam kemasan mie instan itu kan terdapat tata cara dia memasak mie instan. Misalkan pertama dia harus mendidihkan air. Kemudian setelah air mendidih, barulah si mie-nya itu dimasukkan ke dalam air. Kemudian tunggu sampai matang, kemudian baru dibumbui. Misalkan seperti itu. Itu adalah sama halnya proposal atau sebuah tata cara lah, seperti itu. Jadi proposal itu adalah tata caranya nih. Kamu ingin membuat sebuah judul sistem pendeteksi plagiarisme menggunakan algoritma winnowing. Bagaimana sih caranya? Nah, kalian kan sudah dituangkan nih caranya begini, 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 begini. Di bab 4, cara pertama kita penelitian itu adalah analisis. Kemudian yang kedua, itu adalah misalkan desain. Yang ketiga, misalkan ke perancangannya dan sebagainya. Itu adalah proposal penelitian atau tata caranya lah, misalkan seperti itu. Atau misalkan seperti ini. Proposal itu ibaratkan misalkan kalian ingin masak dan kemudian kalian itu belum paham atau belum bisa masak. Pasti dong teman-teman searching di internet. Nah, misalkan saya ingin membuat tumis jamur pedas, misal seperti itu. Nah, kemudian Anda tuh searching di internet. Di internet kan ada tata caranya. Nah, begini, 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 begini. Misalkan. Dan kalian lakukan tuh. Cara pertama, misalkan bahan-bahannya apa aja, misalkan yang harus disiapkan. Kemudian tata cara pembuatannya, misalkan ulek, bumbu ini, bumbu bawang putih, bawang merah, cabai, kemudian dan sebagainya itu diulek, misalkan seperti itu. Cara yang kedua seperti apa? Sampai jadilah adalah si tumis, misalkan jamur pedas, seperti itu. Paham ya sampai sini? Jadi proposal itu adalah tata caranya untuk kita melakukan sebuah penelitian atau kita berpacu kepada si tata cara tersebut atau si proposal tersebut dalam melaksanakan kegiatan penelitian kita. Itulah sederhana mungkin terkait dengan proposal. Nah, dalam isi proposal skripsi itu terdapat ada bagian-bagiannya, bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Nah, untuk bagian awal itu adalah halaman judul, maksudnya itu cover. Nah, nanti ditulis judulnya tuh apa, judul kalian. Kemudian maksud proposal penelitian apa. Maksudnya misalkan untuk syarat menempuh jenjang S1. Misalkan untuk tugas mata kuliah Metopen, misalkan seperti itu. Kemudian lambang STIMIK MPB jelas. Di dalam sebuah skripsi, tesis, dan sebagainya itu pasti ada lambang si perguruan tinggi tersebut agar bisa ketika orang membaca, oh iya, ini orang berasal dari perguruan tinggi A, B, C, seperti itu. Kemudian tuliskan nama dan nomor mahasiswa, NIM ya, maksudnya nama dan NIM mahasiswa. Kemudian program studi yang ditujunya apa dan waktu pengajuannya kapan, tahunnya gitu ya. Jadi tahunnya aja cukup.
Terus kemudian nanti teman-teman nih, selama mata kuliah ini nanti Anda harus membuat cover dari judul penelitian Anda. Jadi tugasnya nanti saling berkaitan ya. Nanti Anda buat tuh judul penelitian Anda sekarang. Maksud proposal penelitiannya apa? Kita sepakati untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian lambang STIMIK-nya masukkan, jangan terlalu besar. Nama dan NIM mahasiswa, prodinya dan waktu pengajuannya. Nah, contohnya seperti ini. Ini dulu skripsi saya waktu S1 dan ini waktu S2. Nah, teman-teman, biasanya setiap perguruan tinggi itu mempunyai template yang berbeda-beda. Termasuk ini kan juga berbeda kan, template saya S1 dan S2 itu berbeda. Itu tergantung si template masing-masing perguruan tinggi. Nanti teman-teman ikuti saja template yang ada di perguruan tinggi Anda, di mana Anda kuliah, seperti itu. Nah, kalau untuk yang STIMIK itu sepertinya belum dibikin ya. Sepertinya lagi dibikin oleh Pak Aznar. Nanti teman-teman tunggu saja. Nah, di sini tuh kan ada judul. Judulnya apa? Judulnya apa? Kemudian di sini biasanya diajukan untuk apa? Untuk syarat misalnya memperoleh gelar sarjana pendidikan pada prodi bla bla bla. Kemudian ada nama, ada NIM, ada logo. Jadi logo pun jangan terlalu besar ya. Jadi sesuaikan seperti itu. Intinya template itu setiap perguruan tinggi berbeda dan teman-teman harus mengikuti template yang di mana teman-teman kuliah seperti itu. Lanjut. Nah, di bagian awal, itu kan ini masih bagian awal ya. Ada halaman persetujuan. Halaman ini berisi persetujuan para pembimbing lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. Tanda tangan pembimbing dilakukan setelah proposal penelitian diterima. Nah, contohnya seperti ini. Tapi kan kalau ini saya waktu itu persetujuan setelah sidang, setelah perbaikan sidang tesis ya. Jadi hampir sama lah. Jadi ketika nanti kalian ingin misalkan pengajuan proposal dan ingin sidang proposal, itu tentunya Anda harus minta ACC dari dosen pembimbing 1 dan 2 seperti itu. Ini mah kalau yang ini untuk persetujuan setelah perbaikan sidang ya. Nah, ini contoh salah satu nih, ada lagi nih. Jadi hampir sama sih persetujuannya itu seperti formatnya hampir sama seperti ini. Nanti juga dari STIMIK itu nanti disediakan formatnya untuk lembar persetujuan pengajuan proposal seperti itu. Atau untuk misalkan nih lembar persetujuan telah di ACC-nya judul tersebut dan sebagainya. Jadi ada nanti dari STIMIK kalau untuk template form persetujuan dan sebagainya itu nanti dari STIMIK. Jadi kalian tinggal mengisikan dengan judul Anda, kemudian isikan dengan nama Anda seperti itu. Ini biasanya ditaruh setelah cover, terus kemudian yang kedua itu misalkan lembar persetujuan. Misalkan Anda ingin sidang proposal, berarti persetujuan untuk sidang proposal. Kemudian Anda ingin melakukan sidang penelitian Anda, sidang skripsi, berarti nanti setelah ini diganti, berarti yang proposalnya dibuang, bukan dibuang ya, ditaruh di lampiran, kemudian diganti setelah cover itu adalah persetujuan melakukan sidang skripsi. Seperti itu. Kemudian bagian utama di sini. Ada bagian utama. Di dalam proposal itu tadi ada bagian awal. Bagian awal itu tadi yang cover. Kalau bagian utama itu adalah bagian intinya yang harus ada dalam sebuah proposal penelitian. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Yang biasa kita sebut adalah bab 1. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang masalah.
latar belakang masalah yang kemarin kita revisi ya. Nah, kenapa sih kamu mengambil judul ini? Apa masalahnya? Dan kalian angkat permasalahan dari si judul penelitian Anda, kalian angkat tuh di dalam sebuah latar belakang masalah. Dari mulai umum dulu, seperti itu. Kemudian alinea berikutnya, kemudian apa namanya? Dikaitkan dengan misalkan dari bagian umum, misalkan dari teknologi, atau terus alinea berikutnya dikaitkan dengan penelitian Anda. Penelitian Anda misalkan tentang bidik misi atau KIP dikaitkan tuh dengan pendidikan. Atau misalkan pendidikan terlebih dahulu umumnya, kemudian dikaitkan dengan teknologi. Kemudian alinea berikutnya penjelasan atau terkait permasalahan yang ada di tempat yang Anda akan teliti. Oh iya, saya kan misalkan ingin meneliti sistem bidik misi di STIMIK Muhammadiyah Paguyangan. Nah, kalian bahas tuh, paparkan masalah yang ada di STIMIK MPB terkait misalkan sistem penerimaan KIP, itu kalian jelaskan seperti apa alurnya, kemudian permasalahannya seperti apa. Nah, itu jelaskan. Kemudian alinea berikutnya itu adalah solusi. Solusinya apa yang kalian tawarkan? Alinea berikutnya lagi yang saya jelaskan kemarin adalah penguatan si solusi itu. Penguatannya seperti apa? Carilah sumber atau dari penelitian terdahulu. Kemudian alinea berikutnya, kenapa Anda menggunakan metode ini? Jelaskan tuh dengan rasional. Kemudian barulah Anda mengungkapkan kenapa saya menggunakan penelitian tersebut. Kalau misalkan menggunakan, saya ingin membuat sebuah sistem berbasis website lah. Jelaskan sistem berbasis websitenya itu seperti apa. Jangan misalkan nanti akan tersistem, nanti sistemnya berbasis website. Iya tahu sih berbasis website, tapi harus dijelaskan secara rinci apa aja yang kamu akan buat di dalam website tersebut supaya misalkan contoh begini. Anda misalkan ingin surat menyurat secara otomatis berbasisnya website. Surat menyurat di kantor A seperti itu, tetapi secara otomatis menggunakan website. Caranya seperti apa? Dijelaskan tuh. Bukan cara misalkan pembuatannya seperti apa ya, bukan. Sistemnya secara ringkas aja. Misalkan nanti ketika misalkan ada surat masuk, itu masuknya ke dalam sini, kemudian langsung tersave, dan langsung misalkan terdata dan sebagainya. Kemudian ketika ada surat keluar juga langsung tersave di bagian surat keluar, sehingga misalkan administrasi tersusun secara rapih seperti itu. Nah, nantinya dijelaskan seperti itu ya. Kemudian identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah itu seperti ini ya. Saya contohkan. Identifikasi masalah itu kalian ambil dari masalah yang ada di tempat penelitian Anda. Yang kalian paparkan di bab 1 di latar belakang. Ini saya akan kasih contohnya. Nah, ini latar belakangnya nih, latar belakang saya terkait terkait penelitian aplikasi deteksi plagiarisme. Ini juga sama. Jadi dari umum dulu, ini saya punya latar belakangnya itu hampir berapa ya tuh? Hampir berlembar-lembar. Karena di sini diungkapkan apa sih yang akan kalian tawarkan. Kemudian kalian juga harus mengacu pada buku ataupun misalkan jurnal atau penelitian terdahulu untuk meyakinkan si pembaca, si penguji, si pembimbing bahwa penelitian saya itu akan berhasil. Ini saya sampai berapa nih?
berapa lembar latar belakangnya. Jadi dijelaskan secara sistematis mungkin seperti itu. Karena kan si penguji atau si pembimbing akan lebih paham betul eh, apa kalian nih dalam proposal penelitian ya. Nih saya ini Pak, saya ingin mengangkat judul ini. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena begini, 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 begini. Nah, si pembimbing dengan membaca latar belakang, oh maksudnya seperti ini, dia mau seperti ini. Nanti, kalau misalkan kalian dari latar belakang hanya dua alinea, tiga alinea, si pembimbing itu juga bingung akan membimbing apa, kalian ingin membuat apa. Kami pun juga bingung seperti itu. Makanya dalam latar belakang itu dijelaskan secara rinci seperti ini. Nah, ini ketika penelitian terdahulu nih, saat ini plagiarisme sering ditemui di perguruan tinggi. Nanti kamu nggak, oh ternyata dia ngambilnya dari penelitian terdahulu. Nah, disebutkan tuh siapa penelitinya, kemudian penyebabnya apa, penyebab terjadi. Kalau saya ada penyebab terjadinya plagiarisme dan sebagainya dijelasin secara serinci mungkin. Nah, teman-teman ketika misalkan bingung terkait latar belakang, pembuatan latar belakang, teman-teman harus rajin searching tentang penelitian Anda. Kemudian coba lihat mereka dalam menyusun si latar belakang tersebut. Kalian coba sana sini, kemudian kombinasikan jadilah seperti misalkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Jadi kalian searching silahkan. Karena memang pas awal-awal pun saya mengikuti mata kuliah Metopen karena memang belum penelitian dan pasti belum paham. Tetapi ketika misalkan kita sudah dihadapkan dengan skripsi, mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, kita harus bisa seperti itu. Paham ya? Nah, ini kita kan tadi mau membahas identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu adalah dari latar belakang masalah di atas. Maka masalah diidentifikasi. Jadi dia diambil dari masalah yang kamu tuangkan di atas. Kan tadi saya bilang kan di alinea berapa itu adalah pendeskripsian atau pemaparan terkait permasalahan yang terjadi di tempat penelitian yang Anda akan lakukan. Kemudian dituangkanlah di dalam identifikasi masalah berbentuknya per poin, bukan alinea. Saya tegaskan sekali lagi per poin. Misalkan, masalah pertama, mahasiswa dan dosen dalam perguruan tinggi harus menghasilkan sebuah karya tanpa unsur plagiarisme. Karena saya itu judulnya tadi, perancangan aplikasi deteksi plagiarisme menggunakan algoritma winnowing. Nah, inilah permasalahan pertama. Masalah mahasiswa dan dosen dalam perguruan tinggi harus menghasilkan sebuah karya tanpa unsur plagiarisme. Jadi, kira-kira supaya terlihat bahwa dia itu tidak plagiat, itu seperti apa? Kan kalau secara manual susah sekali kan mendeteksinya. Kemudian poin kedua, plagiarisme merupakan tindakan mencuri. Kenapa? Identifikasi masalahnya kenapa harus diangkat, harus membuat si aplikasi ini, kenapa? Karena misal si aplikasi plagiarisme ini kenapa? Karena plagiarisme itu merupakan sama halnya tindakan mencuri. Tetapi plagiarisme itu adalah tindakan mencuri karya orang lain. Seperti itu. Mengakui bahwa ini adalah karya saya, itu adalah plagiarisme. Identifikasi masalah kedua. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kasus terhadap karya ilmiah di perguruan tinggi. Kenapa sih perlu dibikinnya aplikasi ini? Karena menurut misalkan studi kasus atau misalkan kalian baca di detik.com di berita dan segala macam, oh iya ternyata meningkat kasus plagiarisme pada karya ilmiah di perguruan tinggi sehingga perlu dibikinlah aplikasi tersebut. Kemudian perkembangan teknologi yang semakin pesat, beban tugas yang terlalu berat, rendahnya minat baca seseorang, malasnya berpikir dan memilih
sesuatu yang instan. Nah, di zaman teknologi ataupun internet ini, saya yakin teman-teman juga ketika mengerjakan tugas segala macam, pasti kan inginnya instan kan, mencari langsung di internet. Kemudian ada yang kemarin juga, misalkan dia mencari judul udah langsung tuh dia cari kopas secara keseluruhan dari internet karena dia malas membaca seperti itu. Bahkan kadang-kadang nih ini sudah jelas padahal di video, kadang-kadang masih ada aja yang nanya, "Bu, ini tugasnya seperti apa ya? Bu, dikirimkan seperti apa ya?" Padahal sudah dicantumkan biasanya misalkan nih formatnya seperti ini, dikirim seperti ini. Kadang kadang ada yang seperti itu. Nah, itu karena tadi minat bacanya itu rendah seperti itu. Padahal kalau untuk mahasiswa itu jangan sampai harus minat baca itu harus tinggi untuk mahasiswa itu. Nah, kemudian tindakan plagiarisme dapat menjadi penyakit kronis bagi suatu bangsa ketika dibiarkan kan. Akhirnya kan dibikinlah aplikasi tersebut untuk meminimalisir tindakan plagiarisme. Intinya meminimalisir atau mencegah. Terus kemudian dan sebagainya. Pokoknya kalian tulis di dalam si identifikasi masalah terkait jadi kalian ambil dari masalah yang kalian paparkan di latar belakang terkait tempat penelitian Anda seperti itu. Kenapa saya kan tadi latar belakangnya aja beberapa lembar seperti itu. Jadi masalah yang saya jelaskan di dalam latar belakang itu secara rinci betul supaya pembimbing itu bisa tahu penelitian kita itu mau kemana dan kenapa kita melakukan penelitian ini. Sehingga ketika sidang atau ketika misalkan kita bimbingan, kita betul-betul dibantu oleh si pembimbing tersebut seperti itu. Karena dia sudah tahu betul, oh iya kita itu ingin membuat ini, kita ingin membuat ini. Jadi kita bisa, si pembimbing itu bisa ngasih saran. Tetapi kalau misalkan latar belakangnya aja sedikit, kita juga sebagai pembimbing juga bingung juga harus misalkan dia itu mau seperti apa. Makanya jangan salahkan ketika pembimbing misalkan agak kebingungan, agak ribet, karena misalkan itu tadi dia tidak paham betul terkait penelitian Anda, karena misalkan Anda tidak memaparkan secara jelas dan rinci. Seperti itu. Kemudian, setelah identifikasi masalah, ada batasan masalah atau ruang lingkup. Bu, kenapa ada batasan masalah? Bu, kenapa gitu kan? Ada kok setiap di bab 1 itu ada batasan masalah atau ruang lingkup. Nah, alasannya itu batasan masalah itu supaya ketika kita bimbingan atau ketika kita sidang, si penguji itu tidak bertanya di luar penelitian kita, misalkan agar tidak meluas seperti itu. Misalkan contoh gini, batasan masalahnya, pembuatan pendeteksi plagiarisme menggunakan metode algoritma winnowing. Jadi dalam penelitian ini dia hanya menggunakan algoritma winnowing. Tetapi ketika tidak dijelaskan di batasan masalah, si penguji bisa ngomong seperti ini. Coba kamu tambahkan juga ya, penelitiannya menggunakan metode Rabin-Cobb seperti itu. Orang di batasan masalahnya juga tidak dicantumkan seperti itu. Jadi harus dicantumkan kamu menggunakan metode apa supaya ketika pembimbing misalkan atau si penguji menanya atau misalkan ditugaskan untuk menambahkan nih coba kamu tambahkan juga ya algoritma Rabin-Cobb-nya. Anda bisa menjelaskan, Anda bisa menjawab, mohon maaf Pak, dalam penelitian saya sudah dijelaskan di batasan masalah bahwa penelitian ini hanya menggunakan algoritma winnowing. Seperti itu. Tekniknya apa? Seperti itu. Paham ya? Atau misalkan Anda ingin mendeteksi sistem pengambil keputusan penerimaan karyawan di bank. Karyawan di bank. Nah, karyawan di bank itu berarti seluruh bank seperti itu. Nanti ketika si penguji ya udah kamu sampelnya itu di bank ini, bank ini, bank ini, bank ini, bank ini. Gimana tuh? Tetapi kalau di batasan masalah, misalkan
penelitian ini akan dilakukan di Bank BRI, misalkan kecamatan ini, desa ini. Oh iya, jadi cukup di satu kantor saja. Tetapi kalau misalkan tanpa ada batasan masalah, ketika si penguji, kamu tambahkan atau si pembimbing ya, misalkan, kamu tambahkan nih di bank ini, di bank BRI, satu, di bank ini, satu, di bank ini, satu, di bank BNI, satu. Nah, gimana? Itu lebih repot, makanya butuhlah batasan masalah. Misalkan penelitian yang Anda lakukan di mana. Nah, kemudian dalam penelitian saya itu, penelitian ini menerjemahkan kata yang mengandung bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi ketika misalkan si penguji meminta untuk seluruh bahasa, itu saya angkat, saya bisa menjawab, mohon maaf, dalam batasan masalah ini Pak, saya hanya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia saja, misalkan seperti itu. Kan yang penting sampel. Kalau penelitian itu yang penting sampel, sampelnya bisa apa tidak? Oh, ternyata bisa. Seperti itu. Kemudian, pengujian dilakukan dengan mencocokkan atau membandingkan dua dokumen berdasarkan format string atau karakter huruf pada dokumen. Oh, pengujian. Jadi, dalam pengujiannya itu dia mencocokkan atau membandingkan dokumen, dia formatnya string atau karakter huruf pada dokumen. Oh, bukan PDF, misalkan, atau bukan Word. Di sini kan sudah dijelaskan, ketika pengujiannya ini, kalian tinggal menjawab, mohon maaf, seperti itu. Kalian jelaskan sekali penelitian ini, misalkan n-gramnya sekian, misalkan, kemudian proses input dokumen secara copy paste atau mengetikkan langsung ke dalam kolom input, misalkan itu bisanya baru dia bisa memproses, misalkan seperti itu. Kalian jelaskan aja batasannya seperti ini, seperti itu. Jadi supaya tidak meluas saja sih, intinya seperti itu ya. Kemudian perumusan masalah. Nah, oke. Di sini ada perumusan masalah dan tujuan. Jadi teman-teman, perumusan masalah itu ibaratkan sebuah pertanyaan. Tujuan penelitian itu adalah jawabannya. Jadi pertanyaan dan jawaban itu kan harus selaras kan? Nggak mungkin misalkan saya nanya, kamu mau kemana? Terus kalian jawab, saya sudah makan. Tidak mungkin kan? Pasti misalkan ketika saya bertanya, kamu mau kemana? Pasti jawabannya, misalkan saya ingin pergi. Saya ingin pergi, ke-nya kemana? Itu tergantung, misalkan saya ingin pergi ke mall, saya ingin pergi ke kampus, dan sebagainya. Jadi perumusan masalah dan tujuan itu harus sama. Ketika kalian searching di internet, misalnya jangan asal searching juga ya, kalian selaraskan tuh perumusannya apa, tapi tujuannya lain. Oh, gimana? Kayak gitu. Jadi nantinya itu perumusan, tujuan, sama hasil penelitian di bab 4 atau di kesimpulan, itu benar-benar harus keterkaitan. Paham ya? Kalau simpulan Anda tidak menjawab rumusan masalah dan tujuan, berarti penelitian Anda belum selesai. Tetapi kalau simpulan Anda sudah menjawab tujuan dan rumusan dan tujuan, berarti penelitian Anda sudah selesai. Intinya seperti itu. Saya contohkan. Rumusan masalah itu pasti berbentuknya kalimat tanya ya. Misalkan bagaimana, tanda tanya. Pasti akhirnya tanda tanya. Rumusan masalah itu bagaimana membuat aplikasi deteksi plagiarisme karya ilmiah menggunakan algoritma winnowing. Karena kita tadi ingin membuat rancangan aplikasi deteksi plagiarisme karya ilmiah menggunakan algoritma winnowing, otomatis kan sebelum penelitian itu dilakukan, kita tahu bahwa itu plagiarisme atau tidak. Ini dulu kan, kita harus membuat si aplikasi ini kan. Si aplikasi yang kita tawarkan kan, bagaimana membuatnya? Cara membuatnya seperti apa, Bu? Kemudian poin kedua, bagaimana mengimplementasikan teknik DII, Dictionary English Indonesia, dalam aplikasi
plagiarisme menggunakan algoritma winnowing, diimplementasikan tuh, dikombinasikan atau dimasukkan ke dalam algoritma winnowing. Bagaimana caranya? Kemudian, emang kebetulan saya di teknik DI itu, saya menggunakan Google IPA untuk menerjemahkannya. Google Translate IPA itu banyak banget di Google Translate, di Google IPA itu, misalkan untuk map dan sebagainya, itu akan ada yang secara gratisannya, seperti itu, yang free-nya ada. Misalkan kalian ingin membuat sebuah aplikasi atau misalkan transportasi online yang ada di Bumiayu, kalian tuh gunakan tuh, manfaatkan tuh si Google IPA itu. Itu banyak banget, ada untuk mentranslatekan, kemudian untuk yang map dan sebagainya, itu banyak banget. Silahkan kalian coba searching di Google IPA. Jadi Google API lah tulisannya itu. Nah, kemudian bagaimana pengaruh DIE dan Ngram terhadap hasil similarity? Hasilnya seperti apa? Bagaimana pengaruhnya? Misalkan hasil similarity itu hasilnya misalkan ketika kita mengecek plagiarisme, hasilnya misalkan 90%. 90% dia nyontek atau dia kopas, 50% dia kopas. Nah, similarity itu hasil akhir. Persenannya seperti apa? Kan pasti ada pengaruhnya ketika tidak menggunakan DIE dan ketika tidak. Ketika dia menggunakan Ngram 3, Ngram 4, dan 5 itu pasti berbeda. Mungkin kalian tidak paham karena memang ini adalah penelitian saya dan tidak setiap dosen pembimbing pun ya atau penguji pun sebenarnya tahu terkait penelitian Anda seperti itu. Kan seorang penguji juga tidak terlalu tidak terlalu mendalami semua penelitian yang Anda lakukan, seperti itu. Sama seperti halnya dosen, nih dia ngajarnya ini, dia ngajarnya itu. Itu kan memang kemampuan dosen, memang dia bisa di bidang atau di mata kuliah tersebut. Ada juga misalkan, saya tidak sanggup untuk ngajar metopen. Ya udah, siapa yang sanggup mengajar metopen? Jadi sama, kita mempunyai bidang masing-masing atau skill masing-masing. Tidak semua orang itu kan dia paham betul tentang seluruh yang terkait dengan komputer, seperti itu. Intinya seperti itu ya, berbentuknya pertanyaan dan harus intinya dibuat itu per poin. Jadi jangan sampai dibuat alinea per poin. Kayak A apa, B apa, C apa, seperti itu. Nah, ketujuan penelitian nih. Nah, di sini kan di atas bagaimana membuat aplikasi deteksi plagiarisme karya ilmiah menggunakan algoritma winnowing. Nah, di dalam tujuan penelitian ini dijawab tuh, membuat aplikasi deteksi plagiarisme karya ilmiah menggunakan algoritma winnowing. Jawabannya, bagaimana membuatnya? Jadi kita berarti membuat aplikasi deteksi. Kemudian yang ini, bagaimana mengimplementasikan teknik DII? Di sini jawabannya mengimplementasikan teknik DII dalam aplikasi plagiarisme. Yang ketiga, bagaimana pengaruh DII? Pengaruhnya misalkan seperti ini. Misalkan bolehlah, misalkan rumusan masalahnya 3, tapi tujuannya ada 6. Jadi setiap rumusan masalah, jawaban, misalkan rumusan masalah ke-1, dia tujuannya ada 2 tujuan. Terus untuk rumusan masalah yang kedua, dia ternyata ada 2 tujuan juga, misalkan C dan D apa. Boleh seperti itu, tapi intinya harus selaras ya antara rumusan dan tujuan. Nanti itu pasti di di bab terakhir nih, saya kasih nih yang bab terakhir. Di bab terakhir itu bab 5 ya. Pasti itu selaras dengan rumusan, tujuan, dan kesimpulan. Nah, penelitian ini berhasil, atau misalkan terbuatnya aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi plagiarisme. Ini kan kesimpulannya. Atau misalkan penelitian ini berhasil membuat aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi plagiarisme karya ilmiah menggunakan algoritma winnowing. Terus dijelaskan sampai sini. Kemudian kan yang kedua rumusannya bagaimana mengimplementasikan. Tujuannya kan mengimplementasikan DIE. Nah,
Kesimpulannya, teknik DIE berhasil diimplementasikan. Jadi katanya berhasil diimplementasikan pada aplikasi deteksi plagiarisme menggunakan algoritma winnowing. Selaras banget kan? Kemudian yang ketiga itu bagaimana pengaruh teknik DIE kan dan Ngram. Kemudian kan tujuannya tadi apa tuh tujuannya? Tujuannya itu melakukan analisis. Kita kan pengaruh. Kalau pengaruh kita dianalisis benar enggak? Tuh ada pengaruhnya DIE dan Ngram. Kita coba kita buktikan setelah ini dari bab 4 ya, ini rumusan dari bab 4, rangkuman dari bab 4 karena kesimpulan kan nggak boleh panjang lebar, intinya aja. Dalam bab 5 ini yang poin C, berdasarkan hasil uji coba menggunakan teknik DIE dengan nilai Ngram dan W-gram berbeda-beda mampu menghasilkan kemiripan dua dokumen yang sama, mampu mendeteksi dua dokumen yang berbeda. Terus nanti nih, kemudian menggunakan teknik DIE dengan similarity mencapai 100%. Misalkan dijelaskan tuh hasilnya berapa. Sistem, nah ini jelasin tuh. Misalkan gini, sistem deteksi plagiarisme mampu mendeteksi dua dokumen yang memiliki perbedaan kata yang menambahkan kata sebesar 10%, 20%, dan 30%. Ini terkait penelitian Anda seperti apa variabelnya nanti. Menghasilkan seperti apa, jelaskan tuh di sini. Inilah yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan Anda tadi misalkan ingin membuat sistem pendukung keputusan untuk penerimaan mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa bantuan bidik misi di STIMIK Muhammadiyah Paguyangan. Misalkan jelaskan tuh pengaruh dari metode apa untuk penerimaan mahasiswa ini, seperti apa aja, hasilnya nanti seperti apa, akurat apa tidak. Itu poin terakhir. Jadi intinya mah karena kalian pasti membuat aplikasi ya, pasti yang pertama itu Anda harus kayak gini, membuat aplikasi atau membuat sistem pendukung keputusan penerimaan bantuan bidik misi di STIMIK Muhammadiyah Paguyangan. Misalkan tujuannya, rumusannya bagaimana kan membuat aplikasi tersebut atau sistem pendukung keputusan tersebut, tanda tanya. Terus bagaimana caranya terserah, yang di sini seperti apa. Kemudian bagaimana bahwa si aplikasi tersebut ternyata sesuai yang Anda inginkan apa tidak gitu, menyelesaikan solusi yang Anda menyelesaikan masalah enggak, solusi yang Anda berikan itu kalian jelaskan tuh. Itu tujuannya tergantung Anda semua ya. Kalau yang saya itu seperti ini. Manfaat penelitiannya itu terserah mau dibikin per poin ataupun alinea itu terserah teman-teman. Misalkan manfaatnya untuk mahasiswa seperti apa, untuk misalkan dunia penelitian itu seperti apa, itu manfaat penelitian coba kalian searching di internet. Nah, seperti itu ya. Jadi ada perumusan tujuan penelitian. Ini yang biasa ada dalam sebuah penelitian. Latar belakang itu wajib ada dalam penelitian. Identifikasi ada, batasan ada, perumusan dan tujuan pun selalu ada. Jadi ketika ada orang atau misalkan penguji mempermasalahkan, nggak perlulah ada tujuan penelitian, nggak perlulah ada perumusan masalah. Itu orang tidak paham terkait dengan penelitian. Paham? Jadi Anda harus bisa menjawabnya. Mohon maaf Pak, itu adalah hal yang penting dalam sebuah penelitian. Latar belakang, identifikasi, batasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan itu adalah hal yang penting. Kalian jelaskan yang tadi saya jelaskan, latar belakang itu gunanya itu untuk mengangkat masalah. Identifikasi masalah itu digunakan untuk mempersingkat atau merangkum masalah yang kita paparkan di latar belakang. Batasan masalah kenapa harus ada? Karena misalkan ini untuk membatasi penelitian yang kita lakukan supaya tidak meluas penelitian tersebut. Kenapa ada perumusan masalah? Karena kita untuk perumusan masalah itu tujuan dan kesimpulan itu saling berkaitan. Kalau perumusan masalah tidak ada, itu rancu. Perumusan masalah itu kan bagaimana kita membuat hal tersebut kan? Tujuannya menjawab si rumusan masalah. Itu kalian bisa intinya berargumen seperti itu ketika misalkan ada penguji yang menguji kenapa harus ada latar belakang, kenapa ada identifikasi, kenapa ada ini.
Kemudian manfaat penelitian, manfaatnya apa? Tadi bagi mahasiswa apa, bagi dunia penelitian seperti apa, bagi masyarakat seperti apa. Kan namanya penelitian itu harus mempunyai manfaat. Penelitian itu harus mempunyai manfaat. Kalau tidak mempunyai manfaat berarti bukan penelitian. Kemudian lanjut ke kajian pustaka. Kajian pustaka itu adalah bab 2. Bab 2 itu adalah kajian penelitian terdahulu. Harus ada ya dasar teori dan hipotesis. Hipotesis jika ada, kalau tidak ada nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau untuk di jurusan pendidikan itu pasti ada hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah perkiraan sementara. Perkiraan kita itu akan berhasil, tapi kan tidak tahu nyatanya itu gagal atau berhasil. Tetapi kalau memang kita sudah mengikuti sesuai dengan sistematikanya, tata caranya, ketika gagal kita tidak apa-apa, tidak masalah. Namanya penelitian kok kayak gitu. Kalau sudah tahu hasilnya, ngapain diteliti? Seperti itu. Jadi ketika kalian misalkan gagal, kalian harus mempertahankan argumen Anda bahwa penelitian saya itu sudah benar, sistematis, seperti itu. Jadi ketika misalkan menguji nanti, ya udah kamu tidak lolos karena penelitianmu gagal. Kamu tinggal argumen aja. Mohon maaf apa namanya penelitian itu tidak mesti harus berhasil. Kalau memang harus berhasil, itu ngapain adanya penelitian seperti itu. Kalian tinggal jawab seperti itu. Contoh ya, contoh saya contohkan. Nah, di tinjauan pustaka itu bab 2. Bab 2 itu hasil penelitian terdahulu. Misalkan penelitian mengenai sebuah sistem yang digunakan untuk meminimalisir, jelaskan. Ini pengantarnya dulu, kemudian alinea keduanya. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilah tahun 2016. Ini adalah penelitian terdahulu. Saya kan penelitian waktu S2 itu 2000 berapa? 2018, selesai 2019-an. Ini kan penelitian sudah lebih dahulu kan, berjudul pendeteksi tingkat similarity dokumen berbasis web menggunakan algoritma winnowing. Ini sudah dilakukan. Tetapi bedanya dengan saya itu, saya menggunakan teknik DIE. Seperti itu. Nanti aplikasi pendetekniannya itu hasilnya seperti apa. Kalian tinggal lihat. Kalian paparkan di sini. Dalam kurung nanti ini yang saya itu menggunakan Mendeley. Seperti itu. Kalau menggunakan Mendeley itu di bawah seperti itu ya. Penulisannya itu. Saya yakin teman-teman sudah bisa lah ya untuk Mendeley. Terus alinea berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Agus Rizky Saputra 2015 dengan judul Implementasi Algoritma Winnowing untuk Deteksi Kemiripan Teks. Hasilnya seperti apa? Hasilnya jelasin kan di sini. Kemudian berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadilah. Dia menggunakan sistem jet chart. Koefisien, metodenya bukan winnowing lagi, itu nggak apa-apa. Ini kan sama aja penelitian terdahulu. Sama-sama tentang sistem rekomendasi hasil pencarian artikel. Kalau dia kan pencarian artikel. Karena plagiarisme itu hampir sama, kayak mencari kalimat yang sama. Oh, gini. Contohnya kalau plagiarisme itu misalkan kalian ngeklik, kalian searching tuh di internet terkait mata kuliah metodologi penelitian terkait misalkan penyusunan bab 1. Itu misalnya muncul. Dia membaca kalimat atau kata yang sama si Google itu. Sama seperti yang dalam penelitian saya lakukan. Dia membaca kalimat yang sama seperti itu. Dan seterusnya biasanya penelitian terdahulu itu minimal 5 ya. Tergantung si pembimbingnya itu kadang-kadang ada yang minta 10, 15 seperti itu. Sebenarnya minimal 5. Kalau yang saya itu hampir ya 10-an lah. Nah, nanti setelah dijelasin di atas barulah dibuatkan tabelnya. Jadi tabel ini itu saya ambil dari atas. Misalkan judulnya apa? Ini, keterangannya apa, hasilnya apa ini. Dia menggunakan algoritma apa? Algoritma winnowing. Platform yang digunakan misalkan platformnya apa? Web. Terus misalkan Android atau apa, kalian jelaskan di sini. Itu adalah penelitian terdahulu. Nah, biasanya dalam sebuah tabel itu nih, yang betul itu ya, ini tabel di atas dikasih nama, di bawahnya juga diterangkan. Berdasarkan tabel 2.1, kalau misalkan
berdasarkan tabel di atas. Nah, tabel di atas itu tabel mana kayak gitu. Nanti kalau misalkan tabelnya banyak kita bingung. Jadi tentunya harus dikasih tahu berdasarkan tabel 2.1. 2.1 yang mana? Oh, 2.1 itu yang ini. Jadi bisa jelas ya tabel yang ini. Maka penelitian ini membangun sistem atau aplikasi deteksi plagiarisme menggunakan algoritma winnowing dikomunikasikan dengan ini seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian ada landasan teori atau dasar teori. Dasar teori itu contoh seperti ini. Kalian penelitiannya terkait apa? Kalau saya kan terkait plagiarisme. Nah, jelasin tuh plagiarisme itu seperti apa. Dan dalam landasan teori itu wajib dicantumkan sumbernya dari mana. Nah, sumbernya ini dari Sunardi, Pak Yuda dan Yudhana dan saya sendiri dari penelitian-penelitian yang saya pernah lakukan dulu. Kemudian terus tuh banyak banget kan terkait plagiarisme. Kemudian seperti apa plagiarisme itu banyak sekali. Kemudian setelah membahas terkait plagiarisme, nanti kita membahas terkait tekniknya atau metodenya. Kalau misalnya kalian sistem pengambil keputusan untuk bidik misi atau KIP, kalian jelaskan tuh nggak apa-apa dari mulai KIP dulu. Kalian jelaskan seperti apa proses KIP-nya. KIP itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian atau ingin misalkan pokoknya jelasin yang terkait dengan penelitian Anda. Terkait dengan SPK, jelasin SPK itu seperti apa aja, metodenya apa aja. Kemudian misalkan Anda ingin menggunakan metode SAW. Metode SAW itu seperti apa, pengertiannya kayak gimana. Itu seperti itu ya. Atau kalian ingin menggunakan kayak penjualan online ya, atau e-commerce. Nah, e-commerce itu seperti apa, jelaskan pengertiannya. Itu landasan teori itu intinya seperti itu sih. Harus secara rinci ya. Jadi di landasan teori itu adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya apa? Oh, plagiarisme, metodenya apa? Seperti itu bahan-bahannya. Tetapi kalau misalkan bahan-bahannya itu tidak dipakai, itu dihapus aja, ngapain digunakan gitu. Misalkan kita menggunakan SPK-nya SAW, bukan Faji, tetap ya udah cukup. Kalau untuk misalkan metode-metode yang ada di dalam SPK itu SAW, Faji atau banyak lagi, cukup hanya menjelaskan secara ininya aja, tidak perlu dijelaskan. Kita cukup menjelaskan metode yang akan kita gunakan dalam penelitian. Misalkan SAW, ya udah kalian jelaskan metode SAW seperti itu. Paham ya sampai sini? Kemudian hipotesis itu jika ada sih. Biasanya kalau di sini memang di S2 saya tidak menggunakan, tapi ketika S1 saya menggunakan. Contohnya seperti ini ya, saya coba cari. Yang untuk hipotesis. Kalau nggak salah hipotesisnya itu ditaruh di bab 3 deh. Kalau untuk S1. Itu tergantung template-nya sih. Intinya mah gini, implementasi itu H0 itu adalah dia tidak memiliki keterhubungan kayak gitu, intinya gagal. H1 itu dia memiliki keterhubungan, intinya seperti itu. Contohnya mungkin saya akan kasih tahu nih supaya teman-teman sengaja tahu, walaupun biasanya kalau dalam TI itu jarang ada hipotesis. Nah, temuan hipotesis nih. Berdasarkan data yang terkumpul dan dianalisis, maka dapat disusun hipotesis tentang bahan. Hipotesis ditemukan dari penelitian kualitatif bla 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 bla. Mana coba ini kayaknya udah bab 2 apa ya ini? Penelitian. Jadi penelitian saya satu itu selain merancang juga menganalisis. Jadi memang hampir 360 lembar ya, hampir 400 lembaran lah kayak gitu. Nah, hipotesis tuh, uji hipotesis tuh seperti ini. Kalau uji hipotesis mungkin saya tidak akan terangkan saja ya, karena memang jarang ada sih untuk di TI itu. Atau mungkin nanti teman-teman bisa tanyakan minggu depan. Minggu depan sepertinya kita Zoom menggunakan Google Meet lagi ya, seperti itu. Ini saya lupa taruhnya di mana. Udah beberapa tahun.
Kita lanjut aja ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu adalah bab 3 ya. Jadi subjek penelitiannya apa, alat dan bahannya apa, perancangannya seperti apa. Bab 3, coba saya lihat dulu. Nah, ini bab 3 nih. Nah, ini objeknya atau subjek penelitiannya apa, alat dan bahannya seperti apa aja. Misalkan perangkat kerasnya, prosesornya berapa, RAM-nya berapa, harddisknya berapa, sistem operasi yang digunakan apa, bahasa pemrogramannya apa, toolsnya apa. Kemudian bahan penelitiannya itu kan alat, ini bahannya paper atau jurnal, terus Google Translate IPA, kemudian Jacar, kemudian bahan-bahannya atau algoritma winnowing juga bisa dimasukin. Tahapan penelitiannya saya menggunakan waterfall model. Nah, ini dari mulai dianalisis aplikasi, perancangan aplikasi, implementasi aplikasi atau pengkodingan, kemudian pengujian aplikasi. Itu yang saya gunakan. Nanti, nah di sini ada tuh analisis aplikasi dijelaskan sedikit lah. Seperti apa aja analisis winnowing-nya. Ini adalah tahapan dalam algoritma winnowing-nya seperti ini. Metode winnowing itu dari mulai input data, terus kemudian pre-processing, pembentukan engram, dan sebagainya. Kira-kira sampai sini paham tidak nih? Ini nanti teman-teman mungkin bisa ditanyakan aja ya kayak gitu. Untuk jadwal penelitian itu karena untuk jadwal penelitian itu contohnya dibuat kayak matrik kayak gitulah, kayak matrik ya. Nanti di KP juga ada contoh kayak matrik itu seperti apa. Misalkan nih minggu pertama itu adalah analisis. Jadi kalian blok tuh seperti itu. Nanti jadwal penelitian mah kalian searching aja, itu gampang sekali. Daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka nah ini dia. Untuk daftar pustaka ini contoh misalkan harus tulis ya di bagian akhir, makanya kalian harus menggunakan Mendeley supaya ketika kalian inputkan si sumber itu otomatis kayak gitu. Si latar belakang itu otomatis secara sendiri nanti rapi. Jadi kalian tidak usah ngetik ulang di daftar pustakanya. Jadi nah ini acuan-acuannya ya. Informasi yang dibutuhkan itu nama penulis. Ini kalau untuk buku penulisnya siapa, tahun publikasinya kapan, judul bukunya apa, edisinya edisi kapan, kota penerbitnya di mana, penerbitnya dari media cetak apa dan sebagainya, itu buku. Jurnal dan majalah, silahkan kalian ambil dari jurnal, majalah, atau koran, silahkan. Misalkan jurnal, itu kan tadi misalkan jurnal internasional, nasional, itu tidak apa-apa. Dokumen online, tapi intinya dia yang ini ya, kalau untuk saya itu tidak boleh asal dari Wikipedia, harus dari jurnal. Intinya seperti itu. Dan sisanya silahkan kalian atur sendiri atau baca sendiri ya. Ini sudah saya jelaskan sebenarnya. Berarti tugas untuk minggu depan itu kalian bikin bab 1. Bab 1 itu harus, kemarin kan udah ada latar belakang. Kalian tambahkan identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Cukup bab 1 dan kalian harus menggunakan cover. Covernya itu bebas. Kalau yang sudah belajar Metopen karya ilmiah, sesuaikan aja template-nya dengan yang di karya ilmiah covernya. Kalau sudah belajar.
pokoknya harus ada cover. Covernya tadi isinya, isi covernya itu ini ya, harus ada judul, maksud proposal penelitian itu digunakan untuk apa, lambang STIMIK, nama dan nomor mahasiswa, atau NIM mahasiswa, program studinya apa, waktu pengajuan. Itu cover. Jadi cover, kemudian langsung ke bab 1. Gak apa-apa langsung ke bab 1. Daftar pustaka atau ini, gak perlu deh, kayak gitu, gak perlu dulu. Nanti dikumpulkan berarti hari Selasa ya, hari Selasa dikumpulkan. Nanti saya akan bikin form untuk pengiriman tugasnya di Google Classroom. Mungkin itu saja dari saya, sekian. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan langsung di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.